Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah kewirausahaan, kita masih mendiskusikan atau membahas tentang bagaimana kita bisa menyampaikan pesan-pesan bisnis kita kepada berbagai tujuan, berbagai destinasi, baik itu konsumen maupun mitra maupun investor dan berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan wirausaha kita secara efektif. Artinya pihak-pihak yang kita sampaikan pesan itu bisa memahami apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi harapan kita, dan selanjutnya yang menjadi inti tentunya mereka bisa menyetujui atau melakukan hal-hal yang kita harapkan dari mereka. Pada pembahasan yang lalu kita sudah mendiskusikan tentang syarat-syarat agar suatu pesan bisa tersampaikan secara efektif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara hal yang sebaliknya, yaitu hambatan-hambatan apa yang menjadikan komunikasi kita menjadi tidak sukses. Pesan yang kita sampaikan menjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau mungkin malah sebaliknya, apa yang kita harapkan malah tidak dapat kita penuhi, tidak dapat kita peroleh, malah sebaliknya dalam arti kalau kita mengharapkannya suatu katakanlah kerjasama, yang ada mereka menolak. Kalau kita mengharapkan ada investor, mereka tidak bersedia. Kalau kita tawarkan barang, mereka nggak peduli. Nah, berarti ada hal-hal yang menjadi hambatan sehingga komunikasi kita menjadi tidak efektif. Mungkin saja komunikasi kita itu pesannya sampai. Kan saya sudah pernah membicarakan bahwa komunikasi itu bisa saja terkendala oleh hal-hal yang sifatnya teknis, tapi juga bisa terkendala oleh hal-hal yang sifatnya psikologis, bukan teknis. Nah, kali ini kita coba untuk berbicara tentang hambatan-hambatan komunikasi efektif yang sifatnya non teknis, yang harus kita ketahui karena memang sangat penting ya. Yang pertama, suatu komunikasi yang menjadi bias, menjadi tidak jelas, menjadi tidak tersampaikan dengan baik, tidak diterima dengan baik oleh para komunikan, para penerima, bisa jadi adalah yang pertama karena penggunaan jargon ataupun istilah-istilah yang terlalu terlalu complicated, terlalu tinggi lah katakanlah, terlalu teknis bisa juga, atau juga sesuatu yang bagi orang lain itu tidak familiar, hanya kita yang tahu atau kelompok kita yang tahu, sementara orang lain secara umum tidak familiar, tidak biasa menggunakan istilah tersebut ya. Oke, kalau misalnya kita berbicara dengan anak muda, konsumen muda, komunikan kita adalah generasi Z katakanlah, yang kita tahu banyak sekali istilah-istilah yang gaul gitu ya.
istilah-istilah yang apa namanya di kalangan mereka sudah terbiasa untuk digunakan. Dan itu pentingnya yang seperti minggu lalu kita katakan, bahwa kita harus memang mengetahui secara psikologis bagaimana kondisi psikologis dari kita punya klien, kita punya konsumen, kita punya komunikan. Kalau mau mengena berarti efektif. Tapi bagaimana kalau misalnya kita menyampaikan suatu pesan secara umum, atau dalam anggapan kita itu kita berpersepsi bahwa istilah yang kita gunakan itu suatu hal yang umum, tapi ternyata untuk kalangan tertentu yang sebenarnya potensial juga jadi konsumen kita, mereka tidak terbiasa menggunakan, mereka asing ya. Istilah-istilah anak muda seperti katakanlah kepo, julid, atau apa ya, banyak, saya sendiri kan begitu tahu ya. Kalau konsumennya atau komunikannya memang terbiasa menggunakan itu sih no problem, bisa aja. Tapi kalau istilah itu sendiri unfamiliar for them, tidak terbiasa bagi mereka, asing di telinga mereka, apalagi kemudian kita berbicaranya dengan orang yang katakanlah menggunakan bahasa asing, bukan bahasa Indonesia, tapi kita menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia yang orang Indonesia sendiri belum tentu secara luas mengetahuinya. Ya pastilah penggunaan istilah atau jargon seperti itu ya akan menjadi kendala tersendiri untuk mereka bisa meresapi, mencerna, atau memahami apa yang ingin kita sampaikan. Bisa juga istilah-istilah yang terlalu teknik ya, karena kita mungkin dari suatu bidang tertentu di mana ada istilah-istilah yang memang untuk kalangan tertentu itu sendiri ya biasa, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk kalangan umum belum tentu terpakai, maka kemudian kalau kita pakai itu ya itu akan menjadi suatu kendala kayak gitu ya. Atau kita dalam berbicara itu ya over complicated, artinya begini ya, katakanlah misalnya kalau kita pakai sistematika, satu masalah itu terdiri dari A, B, C gitu. Nanti A terdiri dari 1, 2, 3 ya. Terus kemudian 1 terdiri dari 4 poin dan seterusnya, beranak pinak. Kan orang pusing melihatnya ya. Saya mengatakan ini bukan suatu hal yang mengada-ada. Sering saya jumpai itu ya, terutama di suatu mimbar, katakanlah mimbar Jumat yang sebenarnya kan hanya relatif sangat sempit waktunya. Paling jauh orang ngomong itu 15 menit sunnahnya ya, nggak boleh panjang-panjang kan khotbah Jumat. Tapi ada itu yang sering suka saya temukan, khotib itu berbicara bahwa satu masalah terdiri dari 1, 2, 3. Nanti nomor 1 terdiri dari A, B, C. Nanti A nya terdiri dari poin 1, poin 2, poin 3, dan seterusnya. Saya juga kadang-kadang berpikir itu kapan dijelaskannya. Padahal untuk 1 poin saja kalau memang dibahas secara tuntas belum tentu juga cukup 15 menit. Apalagi kemudian angka 2 yang terdiri dari A, B, C lagi. Demikian juga dengan angka 3 terdiri dari ABC lagi, poin lagi pecah lagi ke bawah, terusnya breakdown ke bawah. Jadi apa yang mau disampaikan dalam kesempatan Jumat itu menjadi tidak tuntas ya. Karena apa? Karena serba terlalu general ya. Kalau dipikirkan jadi malah terlalu complicated, terlalu banyak ya, tidak sederhana. Padahal waktunya sangat terbatas. Ya sama lah, kita juga kalau dalam bisnis orang mau ngobrol di warung kopi atau di pos ronda yang ngalor ngidul panjang lebar sana kemari, no problem. Orang bisnis kan waktunya terbatas, mereka dikejar oleh waktu, maka kemudian berlaku suatu pepatah yang mengatakan time is money. Waktu adalah uang bisa dicari, waktu nggak bisa dikembalikan, waktu nggak bisa diputar balik ya. Makanya untuk orang-orang yang berbisnis dengan disiplin ya, mereka sangat strict memanfaatkan waktu.
untuk kalangan tertentu atau orang-orang dari apa namanya, katakanlah negara-negara yang terbiasa berdisiplin bisnis ketat, Anda punya janji jam 7 misalnya, itu mereka nggak akan nerima jam 7 lewat 10 atau jam 7 kurang 10 juga nggak mau nerima, harus jam 7 bener-beneran. Karena apa? Karena tiap detik itu bagi mereka ada harga. Time is money. Maka kalau misalnya kita ngomong ngalur ngidul pembukaannya jadi panjang lebar sana kemari, belum lagi intinya pecah-pecah lagi, waduh, otomatis nggak efektif ya. Jadi pertama yang menjadi kendala dari penggunaan komunikasi yang diharapkan efektif adalah kalau kita suka pakai istilah atau kita ngomong tuh terlalu panjang lebar, nggak fokus, makan waktu, atau pakai istilah-istilah yang terlalu teknis yang mungkin hanya kalangan kita atau kalangan tertentu yang menggunakannya. Oke. Yang kedua, hambatan atau barrier of effective communication adalah emotional barrier and tongues. Ya, orang tuh kadang-kadang suka ini ya, suka apa namanya, suka sulit untuk bisa menemukan suatu cara mengekspresikan emosi mereka terhadap suatu topik yang mungkin cukup komplit atau juga mungkin keluar dari batas sehingga melanggar ya katakanlah hal-hal yang tabu, suatu hal yang ya katakanlah bikin ilfil gitu lah, nggak enak, sehingga orang begitu orang menyinggung masalah itu udah langsung bad mood aja deh. Ya. Banyak sekali hal-hal yang harus kita ketahui tentang ini. Kadang-kadang tentang menyangkut masalah politik, masalah agama, masalah apa namanya ketidakmampuan, masalah seks, masalah ras, dan pendapat-pendapat lain yang kadang-kadang bagi orang itu terlalu sensitif. Ya. Jadi ketika seseorang itu berkomunikasi lalu kemudian dia mendengarkan lawan komunikasinya itu menyinggung atau berbicara tentang hal-hal yang bagi dia itu adalah tabu, satu hal yang tidak pantas untuk ditanyakan atau tidak pantas untuk dikemukakan, maka itu suatu bad starting point. Mulainya aja udah nggak benar, mulainya udah nggak beres ya. Saya suka ambil contoh kan, dan sering suka saya kemukakan bahwa yang dimaksud luar batas dan menyangkut tabu itu misalnya kita bertanya tentang ya katakanlah keyakinan orang, do you believe in God gitu kan, kamu percaya nggak adanya Tuhan. Kadang-kadang bagi orang-orang tertentu ya satu pertanyaan yang biasa, tapi bagi orang lain itu belum tentu bisa diterima dengan baik, satu hal yang menyinggung. Emang ada urusan apa saya percaya Tuhan atau enggak, saya mau jadi apa, terserah saya dong, ngapain kamu tanya-tanya tentang saya percaya Tuhan atau enggak. Kalau iya kenapa, kalau enggak kenapa, kan gitu. Kalau saya percaya mau kenapa, kalau saya nggak percaya mau kenapa. Jadi itu suatu titik start yang nggak bagus ya, untuk memulai suatu komunikasi. Atau bisa juga tentang katakan umur ya, ada bangsa-bangsa yang kalau ditanyain umur tuh tersinggung. How old are you now? Kamu sekarang umur berapa? Have you married? Emang udah kawin ya? Itu mungkin bagi orang-orang lain ya pertanyaan biasa-biasa aja, tapi ini termasuk satu hal yang katakanlah bagi orang lain itu sesuatu yang gak enak dibicarakan. Apalagi kalau misalnya kita ketemu apa namanya orang yang ya mohon maaf katakanlah jomblo sudah berumur ya, patah hati terus, pacaran mah nggak pernah misalnya gitu kan, karena ditolak terus, atau berani naksir orang tapi nggak berani ngomong, akhirnya cuma memendam perasaan aja, cuman ada di dalam hati aja gitu, nggak berani untuk mengekspresikan apalagi mengemukakan. Nah kalau kita tanya seperti itu kan mungkin saja mereka jadi tersinggung. Apaan sih kok nanya gituan, punya anak berapa, saya mau punya anak mau nggak, urusan sama kamu apaan.
saya umur berapa mau berapa kayak terserah saya dong. Makanya kadang-kadang kan kalau kita lihat tuh dalam biodata yang ada di media sosial, umumnya perempuan itu nggak bakalan mau mencantumkan kapan tanggal lahir dia, walaupun ada juga yang no problem, tapi umumnya itu nggak mau cantum lahir tanggal berapa, tahun berapa, nggak mau dia ya. Padahal ketahuan atau enggak ya tua jalan terus ya, nggak ada masalah. Kalau si abah malah gambarnya diganti jadi gambar aki-aki 20 tahun ke depan ya. Artinya ya no problem masalah gitu sama siapa mah gitu kan. Tapi bagi orang lain kan belum tentu. Begitu juga tentang masalah kecenderungan seks orang ya. Anda gay ya rasanya itu bakal langsung di ini deh, langsung semprot deh. Kamu lesbi ya, kenal belum nanyain lesbi atau gay, pasti kan nggak bikin orang jadi ini seneng ya, langsung bad mood gitu ya. Jadi itu hal yang harus kita perhatikan. Begitu juga kadang-kadang udah zaman sekarang ya, sejak tahun 2014 saya kira ya, itu orang jadi ini loh, karena agak sensitif bicara tentang masalah politik, emosinya itu langsung naik kalau ngomongin politik ya. Saya nggak ngerti itu, terutama pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo gitu. Dan itu dendam tak berkesudahan tuh sampai sekarang. Sampai sekarang di media sosial tuh masih saling caci maki tuh, nggak jelas. Padahal kedua yang orang yang mereka bela itu udah bersatu di dalam satu pemerintahan. Tapi yang di bawah ini kagak ada kaitannya apa-apa. Hanya pemandu sorak aja ya, cheerleader atau juru tepuk tangan aja. Tapi marahnya itu berkepanjangan. Sampai nggak seneng sama saudaranya sendiri, nggak seneng sama temennya, benci sama temennya, cuman gara-gara beda pilihan. Aneh. Makanya saya sering menyarankan ya, seorang pebisnis, seorang dosen, seorang ulama itu kecenderungan politiknya nggak usah ditonjolkan, simpen aja, nanti aja di bilik suara, akan mengganggu. Sebab kalau kita kemukakan tentang itu ya, kita misalnya pro Jokowi, lalu kemudian kalau kita ngomongin sama ketemu sama para pengagum Prabowo, terus kita jelekin Prabowo, kita puji Jokowi, udah pasti mereka jadi nggak seneng. Padahal kita lagi bisnis, nggak ada urusannya dengan politik. Tapi gara-gara topik yang itu yang nggak cocok ya, itu menjadi suatu kendala emosi. Jadi ingat ya, bahwa emotional barriers itu bisa macam-macam munculnya. Bisa dari hal-hal yang tabu, bisa juga menyangkut masalah politik, masalah agama, masalah ketidakmampuan fisik gitu, maupun mental, juga kecenderungan seks, masalah ras, dan macam-macam pendapat yang kadang-kadang membuat orang menjadi ilfeel, dan itu tidak populer dalam bisnis, jarang sekali, harus diperhatikan, harus dijauhi benar-benar. Oke, yang berikutnya, komunikasi juga bisa menjadi tidak efektif oleh karena kita nggak punya perhatian, tidak punya perhatian, tidak punya atensi, tidak punya empati terhadap sesuatu ya. Makanya saya kadang-kadang suka ini, artinya katakannya ya, kalau misalnya kita sering melupakan sesuatu ya berarti kita tidak punya perhatian sama itu, lack of attention. Sesuatu yang tidak kita sukai, yang tidak menarik bagi kita ya lewat-lewat aja. Ngapain kita apal-apalin, kita ingat-ingat ya. Berarti ketika kita menerima pesan atau kita menyampaikan pesan, sementara pihak lawan komunikasi kita itu memperlihatkan suatu
lack of attention, perhatian yang rendah, maka kemungkinan itu nggak efektif, percuma diterusin gitu. Diterusin nggak percuma, orang yang nggak punya perhatian, artinya kan dia nggak tertarik, ngapain diterusin, capek-capekin aja, hasilnya udah ketahuan pasti juga gagal. Atau yang mengganggu, distraction. Satu hal itu terjadi oleh karena adanya hal-hal lain yang mengganggu secara psikologis, ketidaksukaan ya mungkin bisa saja mereka itu menerima informasinya dari pihak lain ya, lalu kemudian kita telan bulat-bulat aja itu, sehingga kemudian kita jadi ada barrier untuk ngomong sama dia, terkendala ngomong sama dia secara terbuka karena kita sudah udah ada semacam informasi yang salah tentang dia. Maka yang ada adalah praduga, prejudice, atau satu hal yang kita kemukakan akan tidak efektif kalau memang nggak ada kaitannya dengan penerima. Sudah menjadi suatu hal yang umum bahwa orang itu hanya punya perhatian terhadap hal-hal yang menyangkut kepentingan dia, hal-hal yang menyangkut dengan suatu hal yang menarik bagi dia. Kalau enggak ya enggak, ngapain. Kita baca koran, kita lihat YouTube, kita lihat informasi, pastilah kita lihat juga ada nggak kaitannya dengan kepentingan kita. Kalau saya nggak ada kepentingan ya udah lewat aja, nonton TV ya ganti channel terus, nggak suka, begitu banyak film yang tersedia ya, tapi ini genrenya nggak suka saya, begini saya senangnya misalnya genrenya drama, maka yang genrenya itu film perang lewat kan gitu, yang genrenya itu fantasi lewat, apalagi misalnya kartun Upin Ipin lewat, Doraemon lewat, karena kita senangnya drama. Mungkin drama Korea ya bisa, entah drama Korea entah drama India, itu akan kita tonton berjam-jam karena kita memang suka dengan itu. Berarti kalau kita berbicara dengan orang yang memiliki the same field of experiences, kesamaan dengan kita ya, kesamaan dalam arti pandangan, dalam arti pendapat, dalam arti bidang pengalaman dan sebagainya, itu bisa akan menjadi suatu titik yang akan mendorong terjadinya komunikasi lebih lancar.